Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Diva, NIM 493 dari kelas 4 TGSD Alepan. Di sini saya akan membahas apa itu model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning. Oke, yang pertama adalah model discovery learning ya. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya berdasarkan kepada hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan. Nah, discovery ini kata kuncinya adalah menemukan. Ya, discovery itu artinya adalah menemukan. Kemudian ya, selanjutnya adalah sintak atau langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama adalah stimulation atau memberi stimulus, yaitu guru memberikan stimulan untuk diamati peserta didik agar mendapat pengalaman belajar dan mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. Jadi nanti guru yaitu memberikan stimulus. Nanti berarti di sini nanti ada suatu masalah yang direkayasa oleh guru. Karena nantinya guru akan memberikan stimulus kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah. Pada kegiatan ini, peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga ada data collecting atau mengumpulkan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yang keempat ada data processing atau mengolah data, yaitu peserta didik mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Kemudian yang kelima adalah verification atau memverifikasi, yaitu peserta didik mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Ya, di sini itu berarti itu mencari kesimpulan dari hasil tadi yang kita proses. Selanjutnya yang keenam yaitu generalization atau menyimpulkan. Peserta didik digiring untuk menyimpulkan hasil atau menentukan hasil dari kesimpulan tadi. Nah, itu tadi semuanya adalah langkah-langkah dalam model discovery learning. Dengan kata kunci tadi, discovery learning adalah menemukan, yaitu nanti dengan langkah-langkah yang pertama, guru akan memberikan masalah rekayasa. Dan nanti peran guru yaitu sebagai pembimbing peserta didik. Yaitu dengan tadi memberikan masalah, kemudian guru ikut membimbing dalam memecahkan dan mencari masalah tadi. Setelah tadi yang pertama ada discovery learning, yang kedua yaitu ada inquiry learning. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dalam model inquiry learning, peran guru itu sebagai pengarah, guru juga yaitu sebagai sumber informasi data yang diperlukan. Selanjutnya adalah sintak atau langkah-langkah model inquiry.
Yang pertama adalah melakukan pengamatan berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik bagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena. Berarti dalam model ini itu masalahnya sudah tersedia ya, sudah ada di lingkungan masing-masing. Kalau yang di discovery itu guru merekayasa masalah perbedaannya. Kalau di inquiry ini sudah ada masalah dalam lingkungan sehingga kita mengamati masalah itu di lingkungan. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih peserta didik mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban dapat melatih peserta didik dalam mengasosialisasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang nanti diajukan. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan sehingga peserta didik dapat memprediksi dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis tadi sehingga peserta didik dapat mempresentasikannya atau menyajikan hasil temuannya. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan antara discovery dengan inquiry. Pada discovery, masalah yang dihadapkan kepada siswa itu semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inquiry, masalah bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengarahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Pada inquiry itu, masalahnya itu sudah ada dan tidak direkayasa. Kemudian peran guru. Di dalam model discovery learning, peran guru itu sebagai pembimbing sampai tuntasnya masalah. Kalau di dalam model inquiry learning, guru itu sebagai moderator dan fasilitator. Jadi, guru tidak membimbing sepenuhnya dalam memecahkan masalah tadi. Dan nanti peserta didik itu menemukan atau memecahkan masalahnya dengan proses penelitian tadi. Oke, itu tadi adalah model pembelajaran inquiry dan discovery learning. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.